Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kami. Semoga teman-teman yang menonton video ini dilapangkan Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini kami akan menceritakan kisah yang penuh hikmah juga. Dan kisah ini diceritakan oleh Wahab bin Muhibbin. Yang mana Wahab bin Muhibbin ini adalah ahli sejarah dan beliau ini hidup di masa Utsman bin Affan dan aktif di negeri Yaman. Pada suatu waktu, masyarakat sekampung Wahab bin Muhibbin ini bertanya kepada beliau, "Oh Wahab bin Muhibbin, apakah engkau pernah menyaksikan sesuatu musibah yang sangat mengenaskan dibandingkan musibah yang datang pada kami kali ini?" Lalu Wahab bin Muhibbin menjawab pertanyaan kawan-kawan masyarakatnya ini. Kalau dilihat dari musibah kalian ini, belum seberapa dibandingkan musibah yang terjadi pada seorang wanita dan 7 orang anaknya di masa terdahulu. Jadi masa terdahulunya adalah sebelum masa Nabi Muhammad. Dan tidak diketahui kapan masanya, apakah itu masa Nabi Musa, masa Nabi Isa, atau masa di antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lainnya. Maka bisa dikatakan kisah ini adalah kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat adalah kisah yang tidak berdasarkan hadis ataupun tidak berdasarkan Al-Quran, ataupun tidak memakai sistem mata rantai ataupun cerita yang bersanad seperti itu. Tetapi cerita yang terkenal secara turun-temurun dan diceritakan sehingga sampai cerita ini kepada Wahab bin Muhibbin. Lantas masyarakat tadi bertanya kembali kepada Wahab bin Muhibbin, bagaimana ceritanya tersebut? Wahab bin Muhibbin pun menceritakannya. Jadi pada zaman dahulu ada seorang raja yang kejam memanggil seorang wanita yang bernama Sarah beserta 7 orang anaknya. Disuruh nyala pengawalnya. Pengawal, kalian panggil dulu wanita yang bernama Sarah itu. Dan semua lengkap bersama anak-anaknya. Mungkin Sarah ini sangat terkenal dengan ketetapan dan keteguhan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara raja tadi adalah raja yang kejam. Bisa dikatakan dengan kekejamannya bukan bagian daripada umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hadirlah di sini perempuan tadi di bawah pengawalnya bersama 7 orang anaknya. Kaulah yang yang namanya si Sarah itu ya, inilah anak-anakmu. Perempuan itu terdiam dan tertunduk. Lalu raja ini memanggil anak tertuanya ke depan. Lalu memberikannya daging babi. Makanlah daging babi itu, katanya. Jadi disuruhnya untuk memakan daging babi tersebut. Anak tertua daripada wanita yang bernama Sarah tadi. Anak itu pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu raja ini memanggil pengawalnya. "Pengawal, potong tangannya." Setelah dipotong tangannya, "Potong kakinya," katanya. Sudah dipotong kakinya, potonglah semua anggota-anggota badannya sehingga anak itu mati di tempat. Ini alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang. Tidak ada lagi raja atau penguasa yang kejam, yang tega untuk memotong anggota tubuh atau anggota badan seseorang. Tetapi yang banyak zaman sekarang adalah memotong hak rakyatnya, bukan memotong tangannya ataupun kakinya ataupun kepalanya. Ini berbeda zaman dahulu ini. Meninggal anak itu. Panggil anak yang kedua. "Pengawal, bawa sini anak yang kedua." Bawanya lah anak yang kedua ke depan raja itu. Kamu juga makan dagingnya," katanya. Suruhnya lagi makan daging babi. Sama dengan anak pertama tadi. "Demi Allah, aku tidak akan memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Main-main kamu ya, raja tersebut gumamnya. "Pengawal,
Ambil dulu tembaga yang cair, yang panas, 1 ceret. Bawanya ke depan raja. Lalu disuruhnya pengawal yang lain. Kamu pengawal, siramkan padanya tembaga yang panas itu. Ini wallahu a'lam. Entah cara menyiramnya dari ubun-ubunnya sampai ke seluruh tubuhnya, atau dalam keadaan terbaring lalu ditumpahkan tembaga yang dipanaskan tadi, wallahu a'lam. Tetapi kalau dibayangkan tembaga yang panas itu disiramkan kepada tubuh seseorang yang hidup, innalillah, naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Karena sakitnya meninggal anak itu. Selesai. Panggil anak yang ketiga. Anak yang ketiga, maju, kau makan daging itu. Anak yang ketiga ini menambahkan jawabannya. Wahai raja, sesungguhnya engkau lebih hina dan sangat-sangat rendah dibandingkan saya memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja itu pun tertawa. Pengawal, apakah kalian mendengar anak itu? Anak ini menyuruhku untuk marah, dia bilang raja itu. Suruhnya pengawal yang lain, sini kau dulu pengawal dulu, ambil pisau itu, kau kuliti lehernya, katanya. Dikulitinya lehernya. Innalillah. Setelah dikulitinya lehernya, dikulitinya kepalanya. Dalam keadaan hidup. Lalu dikulitinya semua anggota tubuhnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena sakitnya meninggal anak itu. Lalu anak yang keempat, yang kelima, yang keenam, sama disiksa berbagai macam siksaan. Pokoknya sampai matilah semua, bertumpuklah di situ mayatnya. Tersisalah anak bungsu, anak paling kecil. Sama ibundanya yang bernama Sarah tadi. Wahai wanita, bawa sini anakmu, katanya. Bawa sini anakmu, kukasihlah samamu kesempatan dengan anakmu. Kau bujuklah dulu anakmu supaya mau makan daging babi itu. 1 suap pun tak apalah. Kau sudah melihat kan anak-anakmu yang lain di sana? Lalu perempuan itu berkata kepada anaknya, wahai anakku, kita sudah menyaksikan betapa kejamnya raja itu kepada saudara-saudaramu. Dia membunuhnya di depan mata kita. Demi Allah, wahai anakku, demi hakku yang ada padamu, sungguh jangan engkau makan daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti engkau terasing setelah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan saudara-saudaramu. Saudara-saudaramu mempertahankan akidahnya, mempertahankan hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi engkau nanti akan terasing jika engkau memakannya. Wahai ibuku, jawab anak tadi, sungguh aku tidak akan memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, langsung pengawal itu datang untuk membunuh anak tersebut. Anak itu pun mati di tempat. Tersisalah engkau, wahai wanita. Kau makanlah. Kau akan kuberi kesempatan untuk hidup. Makanlah, katanya. 1 suap saja, tidak apa-apa, katanya. Lalu ibu itu pun menjawab, tidak mungkin musibah yang datang padaku saat ini kehilangan anak-anakku, lalu aku satukan dengan berbuat maksiat kepada Allah, yaitu memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh malu diriku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ibu tadi, aku hanya memerintahkanmu makan sesuap saja, tetapi engkau tidak mau. Sungguh aku tidak akan mau memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab ibu tadi. Mendengar jawaban ibu dari 7 anak tadi, raja itu pun membunuh wanita itu di tempat. 7 orang anak yang beriman kepada Allah dan 1 orang ibu yang juga sangat-sangat kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mati di tempat, dibunuh oleh raja yang kejam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pada cerita ini kita dapat mengambil suatu hikmah, yaitu 7 orang anak tadi dan seorang ibu
demi keberlangsungan hidup pun mereka rela menyerahkan nyawanya demi tidak melanggar aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, apalagi di zaman sekarang. Kalau seandainya dihadapkan kepada kita atau disuruh kita untuk makan babi, lalu ada yang menawarkan, "Mau nggak kau makan babi? Ku kasih samamu duit 5 juta," katanya. Mungkin banyak di antara kita yang angkar, banyak di antara kita yang melanggar perintah Allah untuk tidak memakan sesuatu yang haram, yang ini daging babi tersebut. Lalu hikmah yang kedua adalah betapa berhasilnya seorang ibu, seorang orang tua yang tidak hidup dengan suaminya, yang hanya mendidik anak-anaknya sendiri untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua cerita kali ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.